Di California, saya mengucapkan selamat Sabat kepada seluruh anggota gereja Masehat Hari ke-7 Jemaat Salafide dan juga saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita sedang mengikuti seri kebenaran oleh iman. Sabat yang lalu, saudaraku, kita sudah belajar mengenai salib. Saudara, di salib itu kita melihat kasih dan kesetiaan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Kesetiaan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit sesuai dengan Mazmur 85 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Artinya, saudaraku, Yesus mati di kayu salib untuk menunjukkan bahwa hukum Allah itu tetap. Hukum Allah itu kekal. Tapi kita tahu bahwa manusia telah berbuat dosa, telah melanggar hukum Allah. Dan manusia yang berdosa melanggar hukum Allah itu, saudaraku, haruslah mati. Tapi karena kasih Allah, gantinya manusia yang mati, Yesus yang mati di kayu salib. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi pekabaran salib menunjukkan kepada kita kasih Allah yang menyelamatkan dan keadilan hukum Allah yang tetap berlaku sampai saat ini. Saudara-saudara, bagaimana kita membandingkan dengan ayat yang mengatakan di dalam buku Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Mari kita lihat ayatnya, saudaraku. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saudara-saudara, sama juga dalam buku Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi saudara-saudara, baik Matius yang menulis buku Matius ya pasal 5 ayat yang ke-17 maupun Paulus yang menulis buku Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 menunjukkan hal yang sama, bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Saudara, hukum Taurat itu apa? Saudara, kalau ada saudara kesempatan bahwa Alkitab Perjanjian Baru tulis dalam bahasa Yunani. Saya cek saudara dalam bahasa aslinya, ini dalam bahasa aslinya hukum Taurat di sini adalah nomos. Baik dalam buku Matius pasal 5 maupun di dalam buku Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Nomos. Nah, saudara-saudara, nomos itu berbeda dengan entole. Kalau saudara membaca dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-7, saya ulangi, Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-17, pada saat orang muda kaya bertanya kepada Yesus, apa yang harus saya peroleh untuk hidup yang kekal? Ya, lalu Yesus katakan, apa sebabnya aku bertanya kepada yang baik? Hanya satu yang baik, tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutlah segala perintah Allah. Nah, perintah Allah di situ adalah entole. Jadi saudara sekalian, memang betul Yesus mati di kayu salib untuk menggenapi hukum Taurat dalam pengertian kitab-kitab Taurat yang berkaitan dengan Yesus Kristus. Tetapi itu tidak membatalkan entole dalam pengertian 10 perintah Allah. Dengan kata lain, saudaraku, kita perlu belajar lebih dalam bahwa 10 perintah Allah tidak dibatalkan di salib itu, tetapi tetap berlaku sampai sekarang ini. Mudah-mudahan ini boleh menolong kita untuk melihat lebih jelas dalam bahasa aslinya antara hukum Taurat dengan 10 hukum Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.